Jumpa lagi sahabat Kicau Mania, pencinta murai batu. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang murai batu yang mengalami sakit, yang terjangkit parasit dalam perut. Di sini saya memberikan obat cacing sirup kombantrin untuk manusia, yaitu untuk anak-anak. Karena kemarin saya mencoba memberikan obat cacing untuk burung tidak mengempang. Nah, seperti yang kita ketahui dan perlu juga saya jelaskan sedikit di sini tentang murai batu yang ngelowo, yaitu ada 3 macam. 1. Murai batu yang nyilet ataupun kurang asupan menyebabkan murai batu itu ngelowo juga. Yang kedua, ketika murai batu tersebut sakit, terutama sakit bisa terjadi pada kaki ataupun cacingan, berak kapur, murai batu itu akan ngeluwo juga. Dan yang terakhir tentu murai batu yang over birahi, yang sering terjadi pada semua perawat murai batu yang memberikan settingan naik turun, memberikan extra fooding yang tidak konsisten, sehingga menyebabkan murai batu tersebut mengalami ngelowo juga. Nah, itu yang terjadi pada murai batu yang over birahi karena kelebihan keroto maupun ulat. Kalau jangkrik biasanya sedikit pengaruhnya, tapi kalau keroto sangat berpengaruh ketika murai batu tersebut mengalami over birahi. Untuk mengetahui murai batu tersebut dalam keadaan sakit, kita bisa mencoba dengan menyemprotkan air dengan sprayer, atau yang lebih baik kita masukkan burung ke dalam keramba. Ketika burung tersebut basah kuyup dengan cepat, yaitu ketika kita semprot, selang 1 menit burung tersebut sudah mengalami bulu yang basah kuyup, maka burung tersebut kondisinya tidak fit. Nah, di sini saya kebetulan burung saya mengalami ngelowo karena sakit cacingan dan berak kapur. Di sini kita bisa melihat dari bulu sudah mengalami kusut ataupun basah kuyup ketika dimasukkan ke dalam keramba, dan napasnya ngos-ngosan seperti ngorok. Ini ciri-ciri burung yang tidak fit dan mengalami masalah di dalam tubuh burung murai batu. Nah, adapun langkah yang pertama di sini saya lakukan yaitu dengan memberikan jangkrik yang diolesi ataupun bisa disuntikkan lewat spait dengan takaran 3 tetes. Saya berikan pada pagi hari ketika perut masih kosong. Di sana saya memberikan jangkrik yang diolesi dengan ataupun disuntikan dengan sirup kombantrin. Untuk anak-anak, karena saya sudah mencoba untuk burung tidak berhasil, maka saya mencoba sirup untuk anak-anak. Nah, di sini saya juga memberikan pakan dengan racikan yang pernah saya buat untuk anis merah. Di sini saya membuat untuk murai batu dengan takaran yang lebih tinggi, karena tentu saja murai batu lebih aktif daripada anis merah. Saya menambahkan dengan 2 telur dan menambahkan juga garam beserta minyak ikan.
Adapun tujuannya di sini adalah pengganti kroto, karena pemberian kroto saya hindari sekarang dalam perawatan murai batu yang sakit. Saya hanya memberikan jangkrik dan pur yang saya racik sendiri dengan menggunakan pur standar, yaitu yang 18%. Di sini bisa menggunakan topsong ataupun cirpi yang standar 18%. Kemudian dicampur dengan telur bebek ataupun telur ayam kampung dengan takaran 1 butir ataupun 2 butir boleh untuk murai batu. Kita berikan garam 1 sendok teh, kemudian tambahkan dengan minyak ikan yaitu 5 biji. Adapun adonan ini saya racik pada pagi hari supaya kita bisa menjemur sampai kering. Di sini saya menggunakan pur yang standar, yaitu tujuannya adalah untuk keseimbangan nutrisi yang ada dalam pur, dan saya campur dengan telur. Ini telur bebek, saya ambil semua putih dan kuningnya. Kemudian kita masukkan garam, satu sendok teh, kemudian dicampur dengan minyak ikan, sebanyak 5 biji. Kita bisa menggunakan minyak ikan yang ikan hiu ataupun ikan salmon, tapi salmon agak mahal. Kita bisa menggunakan dengan ikan hiu ataupun ikan paus yang bisa dibeli di apotek ataupun di toko-toko obat pasaran yang ada di sekitar kita. Semua bahan ini diaduk, diayak, aduk sampai merata. Setelah adonan tersebut menyatu, kemudian dijemur di bawah terik sinar matahari selama 2 jam, dan adonan tersebut siap dimasukkan ke dalam toples dan bisa diberikan untuk murai batu kita. Nah, di sini kita bisa melihat perubahan yang sangat pesat. Burung yang sakit dan dengan burung yang sama yang saya sempat ambil videonya minggu lalu ketika sakit, dan sekarang sudah tidak ngapur lagi, dan reaksi dari murai batu sudah ada perkembangan yang sangat pesat dari kotoran dan dari gerak-gerik yang kemarin loyo, ngelowo, sekarang sudah kembali pulih dan penuh power. Untuk settingan hariannya, kita tetap mengembunkan pada pagi hari, kemudian jemur di bawah jam 10. Kemudian untuk pemandian kita lakukan 2 hari sekali, mandi sore. Usahakan penjemuran dan pemandian dipisahkan, karena pemandian dan penjemuran jika digabungkan akan menyebabkan bulu rusak. Kita usahakan untuk pemandian lakukan pada sore hari setelah diangin-anginkan, kering, dan dikerodong untuk pemasteran pada malam hari. Untuk settingan jangkrik kita bisa memberikan 7 pagi
dan 5 ekor pada sore hari. Agar tetap diperhatikan untuk settingan sore selalu lebih rendah daripada pagi hari, karena burung akan memasuki istirahat di kerodong, maka settingan sore hari selalu lebih rendah dari paginya. Oke, sekian sahabat pencinta murai batu, semoga